bersama dengan Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau BNI. Pak Royke, thank you masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pak, Anda selalu menekankan betapa pentingnya perbankan atau institusi keuangan untuk menjaga likuiditas, ya Pak ya. Karena that's how they perform well. Their healthiness level diukur dari sana, gitu ya Pak ya. Secara keseluruhan Pak, tingkat likuiditas saat ini di pasar keuangan atau perbankan Indonesia seperti apa menurut Anda? Kalau sekarang ya perbankan Indonesia saya rasa sangat kuat ya, solid. Secara liquidity itu cukup solid ya. Kalau kita nggak pernah lihat lah cerita-cerita yang seperti dulu gitu. Tapi saya yakin manajemen liquidity-nya perbankan sekarang ini udah sangat baik. Jadi mereka benar-benar menjaga liquidity dengan baik. Kalau enggak suku bunga udah loncat kemana-mana gitu kan. Terjadi perebutan liquidity. Tapi kelihatan kan kenaikan suku bunga di market juga masih sejalan. Gitu. Jadi liquidity-nya masih cukup bagus karena perbankan sekarang ini jauh udah lebih baik untuk manage liquidity-nya daripada sebelum-sebelumnya. Jadi apalagi dengan ada situasi geopolitik dengan ini pasti semua bank reaksinya adalah bagaimana menanggapi liquidity ini harus di manage dengan baik, lebih dikontrol dengan baik. Jadi ekspansi juga dia nggak bisa langsung ekspansi yang nggak akan create cash flow gitu kan. Jadi ekspansi kalau bisa juga yang dalam waktu dekat akan create cash flow karena ini kan liquidity akan dipakai lagi untuk ekspansi kemudian kan, ya kan. Pak. Jadi harus ada yang create cash flow terus gitu. Betul. Untuk BNI sendiri seperti apa Pak untuk tingkat likuiditasnya? Oh kita likuiditas monitor harian, bulanan, tribulanan, tahunan itu kita bikin simulasi terus. Secara itu masih dalam konteks jauh di atas kita punya level safety level jauh di atas safety level. Jadi BNI oke lah, bagus lah. Alhamdulillah, wonderful Pak. Pak Royke, ini mungkin saya akan menanyakan sedikit Pak tanggapan Anda mengenai keadaan ekonomi global. Kemarin dari CNBC Indonesia, tim jurnalis kami, tim riset kami menerima pembahasan dari BU dan Menko di Banggar kalau indikasinya faktor ketidakpastian global itu somehow memang masih begitu tinggi. Jadi memang harus optimis, tapi memang sisi cautious atau vigilant ini memang harus tetap selalu jadi upaya utama gitu ya Pak. Ya mungkin saya jabarkan saja ya era suku bunga tinggi seperti yang tadi kita sempat bicarakan di segmen 1. Inflasi di seluruh dunia juga masih relatif tinggi karena gejolak geopolitik global yang ada di Timur Tengah dan di Eropa. Lalu pertumbuhan ekonomi global stagnan. Ekspektasinya di 2024-2025 ini di kisaran 3% saja. Bagaimana tanggapan Pak Royke? Ya memang ini kenyataan fakta yang ada yang tadi disampaikan, geopolitik, suku bunga tinggi, inflasi juga masih relatif tinggi. Nah ini artinya gini, situasi ini nggak lebih parah daripada saat kita mulai COVID, benar nggak? Iya. COVID itu justru malah lebih parah. COVID is one thing gitu ya. One thing. Jadi kuncinya sebenarnya ya, asal kita solid aja, kompak, koordinasinya baik regulator, fiskal, moneter, dan pelaku ekonomi itu bisa kompak, harusnya kita bisa lewatin dengan baik. Karena pada saat kita COVID itu lebih sulit loh. Itu kan kita ngebayang kita belum pernah menghadapi situasi COVID seperti itu. Tiba-tiba sektor tertentu tuh tutup, pariwisata tuh drop. Itu kan udah agak ekstrim sekali. Nah itu kita bisa lewati dengan baik. Itu pelajaran yang bagus untuk kita ambil di situasi seperti ini. Ya kita juga jangan terlalu menganggap ini enteng, tapi ya kita harusnya udah protokol krisis ini sudah punya untuk menghadapi seperti protokol ini. Krisis. Iya. Jadi walaupun ini belum dibilang krisis, tapi kan kita udah mulai masuk tahap yang kita bilang waspada lah ya Pak. Waspada. Waspada untuk menghadapi situasi kalau ini terjadi pemburukan. Ya kan? Satu hal itu di level koordinasi. Yang kedua, di perusahaannya sendiri, di perbankan seperti kami, ini harus benar-benar harus melakukan transformasi dengan baik. Kenapa? Ya, bagaimanapun juga
kita udah hilang kondisi yang normal yang seperti dulu gitu. Ya kita harus lebih efektif, lebih efisien. Kata-kata efisien itu maksudnya gini, kita harus benar-benar ikutin sekarang era digital, era ini operationnya harus lebih bagus, lebih cost-nya bisa lebih kompetitif, bisa lebih kompetitif ke market supaya kita juga siap untuk menghadapi situasi yang terjelek, gitu kan? Kalau tiba-tiba bisnis nggak bisa grow, gimana dengan kita? Nah, kita kan harus siap. Fundamentalnya perusahaannya juga banknya harus kuat, gitu. Jadi operationnya, produknya, people-nya, ini harus ditransform benar-benar untuk siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Jika ada satu hal yang Anda bisa pelajari Pak dari melewati badai COVID atau sailing the storm during COVID untuk seluruh perbankan di Indonesia dan bisa diterapkan kembali di era-era waspada seperti ini, kira-kira apa Pak? Nah, itu tadi saya bilang, nomor satu harus bangun komunikasi yang baik. Baik regulator, Pak pemerintah, itu dulu bagus sekali. Kita sering kumpul, sharing, what's next ya Pak? Iya, apa yang akan terjadi ke depan gitu. Jangan kita sendiri-sendiri. Ya sekarang ya kadang-kadang kalau krisis itu kan KPI kita harus kesampingkan dulu, kepentingannya udah lebih besar lagi yang harus kita majukan kan. Kolektif kolektif idealnya harus kuat gitu. Pak. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir gitu. Harus maju lebih langkah lebih. Tapi kalau sekarang kan tahap waspada mungkin ya ngobrol-ngobrol lah. Terbuka itu koordinasi untuk sama-sama waspada. Kalau ini ternyata liquidity. Kalau semua bilang ayo grow, tumbuh, tapi ternyata marketnya seperti ini dan bunganya tinggi, apa enggak bisa berbahaya kepada perbankan nanti kalau tiba-tiba NPL-nya loncat, ya kan? Ya, ini kan harus sejalan semuanya dikondisikannya. Baik. Pak Royke, dan terakhir bagaimana tanggapan Anda mengenai level dari rupiah, Pak? Sepertinya walaupun sudah dinaikkan kemarin oleh Bank Indonesia menjadi 6,25%, ya ternyata rupiah masih berada di level 16.200-an sampai sekarang. Tanggapan Anda? Saya gini ya, menurut saya mungkin ini adalah level yang baru terbentuk. Ya, kita juga jangan, saya nggak tahu ya, kebijakan Bank Indonesia kan selalu menjaga stabilitas supaya tidak terjadi gejolak. Betul. Tapi pengusaha itu yang penting adalah stabil, tidak ada gejolak. Swingnya itu nggak terlalu lebar, volatility-nya nggak terlalu terbentuk, tapi trennya stabil. Kalau volatility-nya tinggi, yang sedang trader. Tapi kalau pengusaha kan maunya stabil. Pengusaha itu yang penting kalau 16.000 ya udah kita jaga aja di 16.000 sekian. Tidak terjadi ya ada range, tapi di dalam between the range itu masih oke lah toleransinya buat pengusaha. Kan kita jaga pengusaha supaya confidence ya. Kalau swingnya terlalu besar, mereka untuk bikin budgeting, untuk ekspor, untuk import itu jadi nggak bisa dipredik dengan jelas cash flow-nya seperti apa. Mereka jadi nggak berani kalau tiba-tiba dolar itu loncat, dia nggak berani import, nggak berani ini kan. Jadi ini akan mempengaruhi produksi, akan mempengaruhi ke ekonomi kan. Jadi keywordnya adalah stabil ya Pak? Stabil, sebenarnya stabil. Makanya kalau udah terbentuk di 16.000 ya kita jaga aja. Soalnya kalau terus-terusan Bank Indonesia intervensi, kesian. Cadangan devisa kita kan akan tergerus terus. Banyak yang akan dikorbankan. Akan dikorbankan dan kan devisa itu perlu buat cadangan Bank Indonesia. Tapi kalau udah stabil, di-maintain stabil dan tidak ada, saya rasa sekarang juga peraturan yang ada cukup ketat lah orang untuk melakukan spekulasi di dolar. Jadi rasanya tidak ada spekulasi di dolar karena memang situasi geopolitik lagi kurang baik, sehingga orang dolarnya mungkin yang tadinya dirupiahin dia keluar, convert lagi ke dolar, dolarnya keluar. Itu yang mungkin situasi. Jadi somehow memang di DXY ini sangat-sangat kuat karena uncertainties-nya begitu tinggi. Tapi vigilant dan cautious itu harus tetap diterapkan untuk menjaga likuiditas perbankan ya Pak ya, agar tentunya perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya di tengah ketidakpastian yang masih begitu kental. Pak, sepertinya masih banyak yang ingin diskusikan bersama dengan Pak Royke, namun diskusi durasi juga lah yang akhirnya memisahkan kita. Pak Royke, luar biasa insight-nya, terima kasih banyak telah bertandang ke studio CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Royke. Oke, terima kasih CNBC.